Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita Pesan Yang Indah. Dan dalam program Pesan Yang Indah ini kita akan menyampaikan pesan-pesan yang indah dari firman Tuhan yang menjadi khotbah juga bagi kita pada hari Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 24 Januari 2021 di Gereja HKBP yang tertulis pada kitab Yunus di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10 demikian dituliskan. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas permintaan raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian pembacaan kita. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan rahasia kalau bagian yang paling populer dari kitab Yunus ini adalah tak kala Yunus dimakan ikan besar, kemudian dimuntahkan dan ia tetap hidup. Dalam peristiwa ini dilihat kuasa Tuhan yang memeliharanya selama ia di perut ikan besar itu, kemudian diselamatkan. Ini dilihat menjadi satu peristiwa yang luar biasa. Padahal sesungguhnya bila kita melihat lebih dekat lagi, lebih dalam lagi pada kitab Yunus, seharusnya yang menjadi fokus utama yaitu satu peristiwa yang lebih besar dari peristiwa yang kita sebutkan tadi, yaitu peristiwa pertobatan Niniwe. Peristiwa ini sebenarnya sungguh luar biasa, walau sering dilihat bukan sebagai peristiwa yang besar, karena pertobatan itu sering dianggap hal yang biasa. Namun bila kita mengacu pada Injil, kabar baik, dan sejak awal firman Tuhan juga diberitakan, seharusnya kita memahami betapa luar biasanya
pertobatan itu di hadapan Tuhan. Seruan dari Yohanes Pembaptis, seruan dari para penulis Injil, bahkan seruan para nabi jauh sebelum era Perjanjian Baru selalu mengacu pada pertobatan, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah. Maka ketika kita membaca kitab Yunus, tidak lagi selalu fokus tak kala Yunus di perut ikan dan diselamatkan, tetapi kita harus lebih fokus pada pertobatan Niniwe. Pertobatan ini sungguh luar biasa, sebab Tuhan menginginkannya. Tuhan juga menginginkan pertobatan semua bangsa, karena janji Tuhan kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi semua bangsa." Bukan berarti dalam janji itu Abraham disuruh untuk menyelamatkan satu persatu setiap bangsa, setiap orang dari bangsa yang lain. Bukan. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan semua bangsa karena kasih-Nya kepada manusia yang pada saat itu diwakili oleh Abraham yang taat dan melakukan firman Tuhan. Oleh Abraham, seluruh dunia akan mendapat kasih karunia dan diberkati. Ini adalah janji Tuhan. Maka sesungguhnya bukan sesuatu hal yang aneh kalau kemudian Tuhan menyelamatkan Niniwe dari segala dosa perbuatan mereka. Walau bagi Yunus ini adalah sesuatu hal yang aneh. Dalam teks ini dan dalam keseluruhan kitab Yunus, kita melihat antara orang baik dan orang jahat, orang yang layak diselamatkan dan orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Bagi Yunus, apa yang direncanakan Tuhan terhadap Niniwe tidak dapat diterima, sebab bagi dia Niniwe ataupun bangsa Asyur yang beribu kota Niniwe telah menghancurkan dan telah berbuat jahat terhadap umat pilihan Allah. Lalu bangsa ini tidak pantas untuk diselamatkan. Namun ia lupa pada janji Allah dengan Musa, bahwa pada saat perjanjian dibuat, Tuhan mengatakan dan Tuhan berjanji dengan Musa, kalau bangsa itu setia, maka mereka akan diselamatkan. Dan kalau tidak, maka mereka akan ditawan, mereka akan dihukum oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, bila kita melihat bangsa lain menaklukkan Israel pada masa itu adalah konsekuensi dari perjanjian, sebab mereka tidak taat kepada Tuhan. Maka dapat disebutkan bukan kesalahan bangsa lain, namun sesungguhnya adalah kesalahan mereka sendiri. Tetapi hal ini tidak dipahami dan tidak diterima oleh Yunus, sehingga ia menyimpang dari perjalanan yang seharusnya ia jalani, yaitu memberitakan apa yang telah diberitakan Tuhan kepadanya ke kota Niniwe. Ada suruhan kedua kalinya bagi Yunus. Ia juga diberi kesempatan kedua untuk menuntaskan misinya, sekalipun ia tidak senang terhadap misinya. Tetapi Yunus sendiri tidak memberi kesempatan kedua untuk kota Niniwe dan orang-orang di Niniwe. Berbeda dengan Yunus, Tuhan yang penuh kasih memberi mereka kesempatan kedua, memberi mereka waktu untuk berubah. Sekalipun perubahan mereka dapat kita lihat dalam teks ini tentu bukan karena cinta kepada Tuhan, tetapi karena takut akan hukuman yang akan menimpa mereka. Sesungguhnya yang merubah seseorang haruslah cinta kepada Tuhan, dan seharusnya anugerah Tuhan harus mendorong hati seseorang mencintai Tuhan. Seharusnya pengampunan Tuhan mendorong seseorang mencintai Tuhan lebih dalam lagi, sebagaimana kita mencintai Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi walaupun tidak dapat kita pastikan bahwa hati orang Niniwe mencintai Tuhan,
tetap kita melihat pertobatan mereka adalah sesuatu hal yang luar biasa. Pertobatan mereka sungguh-sungguh luar biasa karena mereka dapat menghentikan kebiasaan mereka. Cara berpikir, perilaku mereka, itulah yang berubah. Belum tentu hati mereka berubah, tetapi mereka menghentikan kebiasaan yang selama ini mereka kerjakan. Kekerasan, penindasan, tentu di dalamnya ketidakadilan. Mereka mampu berhenti, memutus mata rantai itu. Dan ini menyenangkan Tuhan. Soal hati mereka, apakah kemudian mereka mencintai Tuhan sepenuhnya? Tidak bisa kita pastikan dari teks ini. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen yang sudah melihat pengorbanan Yesus, yang sudah menerima pengorbanan Yesus, cinta kasih Allah, anugerah Allah harus mendorong kita pada pertobatan. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan mendorong hati kita mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Dan dengan mencintai Tuhan, kita akan menghentikan segala perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.